ketika gue baru pertama kali punya uang, otak gue tuh apa tau nggak? Oh, gue mau cicil mobil, nggak apa-apa cicil 5 tahun, yang penting cicilannya murah buat bulanan kita. Itu pola pikir siapa? Pola pikir menengah ke bawah. Yang kalau sekarang Theo tidak berubah, nanti Theo punya anak, turun lagi tuh. Jadi satu generasi lagi yang mindsetnya, habitnya, karakternya, dan hidupnya menengah ke bawah. Yang harus gue rubah adalah pola pikir gue dulu untuk jadi orang kaya. Jadi menurut gue nih ketika kita ngomongin kalau mau kaya, mindsetnya dulu. Itu nggak bacot. Itu bener. Karena orang hidup 22 tahun susah, tiba-tiba gue kasih 2 miliar, besok bangun tidur nggak jadi orang kaya bro. Jadi orang susah yang sempat megang. Setuju. 2 miliar. Gitu. Setuju. Lihat, kapan lu sadar bahwa lu tuh di bawah rata-rata gitu? Sadar pertama tuh sebenarnya ini. Ini balik lagi ya, ini cuma cerita fenomena, tapi gue disclaimer, menurut gue, ini bukan menjelekan orang tua ya. Gue udah disclaimer strong nih. Tapi namanya kehidupan yang susah, orang tua akan mengambil keputusan-keputusan yang tidak ideal. Supaya survive. Nah itu dulu konteksnya ya. Gue mulai sadar adalah ketika gue waktu itu mau bayar uang sekolah, akhirnya nyokap gue ada punya temenan lah sama salah satu temen gue punya mama. Nah ini mungkin kalau yang nonton dia juga tahu tuh gitu ya. Ya akhirnya adalah narasi bahwa boleh nggak gue naik ojek waktu itu ke rumah temen gue ngutang sama mamanya untuk bayar uang sekolah. Oh, lu yang Guanya. kesana? Iya, karena mungkin nyokap gue dulu juga dalam kondisi kan balik lagi ya orang tidak ideal under pressure, lu nggak bisa expect psikologinya sempurna nih. Mungkin dia under pressure juga. Nah di saat melakukan hal itu, gue tuh nangis. Gue kayak apa sih ini kok gue pergi ke rumah temen gue harus minta uang dari orang lain untuk bayar sekolah gue gitu. Ada periode-periode kayak gitu. Itu kapan tuh? Kelas berapa? Either SD atau SMP, jujur gue udah gak terlalu ingat. Iya, tapi iya. long that period lah. Ini gue bahkan belum pernah cerita ya. Tapi balik lagi disclaimer, ini bukan menjelekan ya, ini fenomena. Iya. Gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya gue lihat, ya your mom kan single fighter kan. Iya, perjuangannya biasa berat. itu. Betul. Pasti. Betul. Dia mungkin kerjanya juga udah dari pagi siang sampai malam juga. Iya, ya sudah itu yang semaksimal terbaik, mungkin ya kan, gitu. yang terbaik yang udah berikan. Iya, ke cuman lu, kita gitu. sebagai anak-anak kan bisa mengerti itu tuh pelan-pelan ya. Nggak bisa Awalnya lu dalam nggak ngerti periode saat itu nggak bisa langsung menerima kayak, oh iya nih orang tua begini, enggak lah. Pasti ada kalanya kayak, kok gue harus nunggu di ruang kepala sekolah untuk ujian ya? Gitu loh. Jadi kalau ada 4-5 orang yang kayaknya nasibnya mirip-mirip gue di ruang kepala sekolah nungguin telepon. Untuk? Kalau udah bayar baru masuk kelas ikut ujian. Jadi itu lagi periode ujian. Oh, Gitu. kalau misalnya belum dibayar, ininya nunggu di ruang kepala sekolah dulu. Iya, lo belum boleh ikut ujiannya. Gitu. Jadi ada periode-periode gitu yang gue sadar, oh ternyata gue agak beda nih sama yang lain ya gitu. Terus kalau misalnya, ya apalagi lu kan pasti mengalami dalam circle yang sama gitu kan. Apalagi lu punya 4 atau 5 orang tadi yang di sekitar gitu kan. Dari yang lu observasi ya, apa sih menurut lu penyebab utama kemiskinan? Wah, ini menarik. Apakah ini dari orang tuanya kesalahan? Ya kan kadang-kadang kan orang tua bisa salah secara tidak sengaja, misalnya secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Sengaja misalnya kayak judol gitu misalkan. Atau ini tuh kayak kesalahan pemerintah atau kesalahan apa gitu? Ini pertanyaan menarik sekali. Tapi balik lagi ya, mau ngomongin regulasi segala macam pasti ada andil. Cuman gue orang yang kalau gue nggak bisa make changes in that area, gue nggak mau komen lah. Gue akan komen dari yang menurut gue masih bisa kita usahakan. Manusia ini menurut gue, mau ngomongin orang susah, menengah, orang kaya sekalipun, itu diciptakan Tuhan itu by default, sistemnya tuh 4 menurut gue. Sebagai manusia ya, sistemnya tuh 4. Yang pertama adalah apa yang masuk ke dalam otak lo. Itu yang akan ngebentuk mindset lo. Nah sebenarnya pertanyaan lo tadi, ini udah terangkum di sini nih. Contoh di poin 1 ya, mindset. Mungkin ketika Leon hidup bersama papa mama Leon 20 tahun, dengan Leon hidup bersama mamanya Theo 20 tahun, diketemuin akan jadi produk yang sangat berbeda. Karena apa yang masuk ke dalam sini selama 20 tahun, makanya lu sering dengar kan, anak adalah produk dari orang tua. Karena semua yang mereka tanamkan di sini dari mereka bisa filter ataupun sebelum mereka bisa filter, itu mereka nggak bisa pilih. Itu akan masuk. Ya, itu akan masuk tuh di sini. Mindset ini akan melahirkan tindakan. Kalau kita ngomongin ini berarti tindakan dalam apa? Finansial. Setiap keputusan kita dalam keuangan akan terpengaruh dari mindset tadi. Nah, tindakan finansial itu dilakukan itu terus-menerus loh. Sehari aja lu bisa mutusin tindakan finansial beberapa kali. Bayangin kalau ini salah dan jadi habit. Habit ini dibangun bukan cuma bulanan. Tahunan, puluhan tahun. Even sampai lo mati, belum tentu lu sadar itu habit keuangan yang salah. Bener ya? Akhirnya ini akan menjadi karakter. Ini 4 akan menggambarkan sebuah kehidupan manusia.
Nah, ketika kita ngomongin ini berarti kalau gue boleh ngomong, faktor terbesar yang bisa kita kontrol adalah yang tadi itu tuh. 4 itu yang turun-temurun. Contoh aja misalnya, ini teman-teman mungkin tahu, gue tuh tinggal daerah Mangga Besar. Gue lahir di Mangga Besar, di Gang Pepaya, sekarang udah digusur, udah jadi aspal. Itu tuh bener-bener gang yang kiri kanannya got, cuman muat 3 sepeda roda 3. Jadi kalau gue lomba nih ya, 3 jalan pasti kiri atau kanan nyemplung got. Funnya di situ tuh dulu waktu kecil ya. Gue tinggal di gang yang masih ada orang pipis di got. Jadi masih kecil lu jalan nih, lu bisa lihat tetangga lu pipis. Itu which is gak mungkin terjadi di Pik atau Puri menurut gue. Atau Pluit misalnya, gak mungkin gitu. Nah itu adalah backgroundnya gue. Nah, apakah orang tua gue yang melahirkan gue dan bahkan orang tua atasnya lagi yang melahirkan nyokap gue ngerasa ada yang salah? Belum tentu loh, Le. Dan mungkin gue juga kalau tidak terpapar literasi finansial, gue sekarang merasa gak ada yang salah dari menggadaikan barang, berhutang, gak bisa bayar. Mungkin itu habit, mindset, dan decision keuangan gue. Dimana dulu bahkan ketika gue baru pertama kali punya uang, otak gue tuh apa tau gak? Oh gue mau cicil mobil, gak apa-apa cicil 5 tahun, yang penting cicilannya murah buat bulanan kita. Itu pola pikir siapa? Pola pikir menengah ke bawah. Yang kalau sekarang Theo tidak berubah, nanti Theo punya anak, turun lagi tuh. Jadi satu generasi lagi yang mindsetnya, habitnya, karakternya, dan hidupnya menengah ke bawah. Nah itu menurut gue tuh. Nah, ya tadi ya, kayak kapan gimana caranya lu bisa memutus rantai itu? Ya ini kalau misalnya gue sotoy sedikit lah ya. Kan bisa jadi mama lu ini adalah produk dari orang tuanya lagi pasti, gitu kan. Pasti, bukan sotoy, itu pasti itu. Pasti gitu ya. Nah, kenapa lu bisa break itu? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Gue mikir dulu nih. Karena kan, oke. Balik lagi ya. Tadi kan kita ngomongin adalah mindset, kemudian jadi decision, jadi habit, jadi hidup ya. Nah, berarti yang pertama kali berubah secara sadar tidak sadar adalah apa yang masuk ke kepala gue. Nah, apa yang masuk dari ke kepala gue itu, nggak bohong, mungkin salah satunya privilege karena gue bisa, biarpun setengah mati ya gue patungan sama nyokap bayar kuliah, akhirnya lulus, tapi gue kuliah di tempat orang-orang yang berada. Mungkin obrolan sama mereka, mungkin mata kuliahnya, mungkin kerja lapangannya, mungkin setelah itu ada obrolan sama temen nyokap yang mungkin masih ada bisnisnya. Itu kan semua masuk ke dalam kepala gitu. Nah, ketika gue evaluate pelan-pelan, gue jadi ketemu arah. Dan waktu gue lulus, gue sadar. Ternyata keluarga gue tuh kan menengah bawah. Berarti kalau gue mau break the cycle, yang harus gue rubah adalah pola pikir gue dulu untuk jadi orang kaya. Jadi menurut gue nih ketika kita ngomongin, kalau mau kaya, mindsetnya dulu. Itu gak bacot. Itu bener. Karena orang hidup 22 tahun susah, tiba-tiba gue kasih 2 miliar, besok bangun tidur gak jadi orang kaya bro. Jadi orang susah yang sempat megang. Setuju. 2 miliar. Setuju. Lihat.